bukan hasil dari ruang hampa gitu ya. Artinya bahwa proses psikologis itu tidak ujuk-ujuk terjadi gitu ya, menurut teori deterministik gitu. Tapi proses psikologis itu terjadi saat adanya stimulus gitu ya, stimulasi lingkungan ya. Nah, itu yang juga dasar dari teori environmentalist gitu ya. Jadi bahwa perilaku manusia itu apakah voluntary gitu ya, voluntary atau deterministik gitu ya, ditentukan. Mungkin kita bisa diskusi lah ya, diskusi. Anda percayanya gimana gitu ya, percayanya di mana? Apakah proses psikologis itu voluntary, terjadi begitu saja gitu ya, terjadi begitu saja, atau deterministik gitu ya, atau ya akibat dari stimulus gitu ya. Misalnya begini, misalkan yang membuat Anda itu menjadi Anda ya, menjadi Anda yang memiliki kepribadian tertentu, memiliki sifat-sifat tertentu, trait tertentu, memiliki perilaku yang khas Anda gitu ya. Kira-kira perilaku Anda itu apakah terjadi begitu saja gitu ya, voluntary, atau secara you have a free will gitu ya, to determine your behavior, okay? Or your behavior is determinant from environment gitu ya. Apakah perilaku Anda itu terjadi begitu saja atau ditentukan oleh lingkungan? Nah, gitu ya. Ini juga sangat debatable dan sangat panjang sekali ya ceritanya. Di diskursus psikologi perkembangan juga banyak bercerita tentang ini gitu. Apakah perilaku manusia itu ditentukan atau terjadi begitu saja atau ditentukan oleh ini. Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak? Kira-kira Anda cenderungnya kemana gitu ya? Saya izin berpendapat, Pak. Silakan, Abi. Menurut saya perilaku manusia itu cenderung pada lingkungan, Pak. Ditentukan oleh lingkungannya. Iya, saya melihat pribadi pada diri saya sendiri gitu. Sewaktu saya ada di rumah, perilaku saya itu pasti beda dengan sewaktu saya ketemu sama teman-teman saya gitu, Pak. Jadi dari situ saya yakin bahwasannya secara sadar tidak sadar perilaku kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti itu, Pak. Oke. Bapak, saya izin berpendapat. Silakan. Adinda. Izin memperkenalkan, Pak, nama saya Adinda Farika, dari kelas A. Menurut saya perilaku mungkin pada dasarnya itu ditentukan oleh biologis mungkin ya, Pak. Jadi ada sifat biologis juga keturunan pada awalnya. Cuma seiring berkembangnya individu tersebut, pengaruh lingkungan pun menjadi mempunyai andil gitu dalam pembentukan perilaku individu tersebut, Pak. Mungkin seperti itu. Jadi pada awalnya mungkin ada dari biologisnya, namun seiring berjalannya perkembangan ada lingkungan sosial yang mempengaruhi perubahan dari individu tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Oke.
Menarik ya. Yang ada yang lain nggak? Saya izin berpendapat, Pak. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Aliza Nur Muhammad dari kelas A. Sebelumnya ini seperti ini nature dan nurture yang pernah saya pelajari di semester 1 sebelumnya. Iya. Nah, kalau misalnya nature itu adalah suatu kondisi perilaku kita yang ditentukan oleh faktor biologis kita atau gen sebelumnya gitu. Sedangkan kalau misalnya nurture itu adalah perilaku kita yang ditentukan oleh lingkungan sosial kita. Nah, kalau misalnya menurut saya sendiri yang mempengaruhi perilaku kita sekarang itu seperti Adinda tadi, jadi awalnya emang dipengaruhi oleh turunan dan gen mungkin kan. Lalu pada akhirnya lambat laun bakal nginiin sama nurture-nya atau lingkungannya, jadi saling berkontribusi gitu, Pak. Terima kasih. Oke, good. Ada lagi nggak? Ada lagi yang mungkin beyond the ya pendapat lain lah ya. Ada lagi? Betul ya tadi bahwa banyak yang yang Anda pernah pelajari mungkin ya, perdebatan antara nature or nurture gitu ya. Apakah perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan atau nurture gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa kebanyakan mungkin ditentukan lingkungan gitu ya. Di sudut pandang lain ada yang mengatakan bahwa bukan lingkungan gitu ya, tapi ya dia dirinya sendiri saja gitu ya berperilaku. Ada hal menarik gitu ya, kalau misalkan Anda baca tesis-tesisnya dari Libet, kalau nggak salah saya pernah bercerita ya tentang Benjamin Libet ini. Salah satunya buku yang saya pernah baca. Nah ini ya, bukunya Conscious Will and Responsibility gitu ya. Do we have a free will gitu? Apakah kita itu memiliki kehendak bebas? Gitu. Pertanyaannya seperti itu. Pertanyaan filosofisnya begitu. Apakah manusia itu memiliki kehendak bebas? Gitu ya. Artinya kalau kehendak bebas, dia berhak menentukan perilakunya sendiri gitu ya. Tanpa harus dipengaruhi oleh apapun di luar dirinya. Gitu ya. Atau sebaliknya, kita itu nggak punya kehendak bebas gitu ya. Dan semuanya itu deterministik. Semuanya itu ditentukan oleh lingkungan. Dua sudut pandang ini memang sampai sekarang belum selesai gitu ya, belum selesai perdebatannya. Yang mungkin Anda bisa baca-baca dan dalami lagi gitu ya. Tapi dalam sudut pandang biopsikologi gitu ya, biopsikologi bahwa pada faktanya gitu ya, fakta yang terjadi adalah setiap perilaku itu selalu diawali oleh stimulus yang diterima oleh individu. Itu artinya bahwa tidak ada manusia yang memiliki kehendak bebas. Ini mungkin mungkin Anda tidak setuju ya, atau Anda mungkin bisa perdebatkan. Tapi itu tadi yang mungkin juga menjadi sependek bacaan saya, bahwa manusia itu tidak memiliki kehendak bebas. Artinya manusia itu sangat deterministik. Ya. Manusia itu sangat ditentukan oleh lingkungannya. Perilakunya, corak kepribadiannya dan sebagainya itu dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya. Gitu ya. Kalau dalam buku ini dan juga buku Libet gitu ya, buku penelitian Libet, Benjamin Libet, Mind Time gitu, saya pernah cerita kalau nggak salah ya, ada sebelum perilaku terjadi, ada di dalam neuronal gitu ya, di dalam
sebutnya itu apa ya? Saya lupa ya. Semacam apa namanya itu, potensial sebelum perilaku itu terjadi, ya, sebelum perilaku terjadi. Ada yang namanya event related potensial gitu ya. Jadi ada semacam potensi proses neuronal yang mendahului perilaku terjadi, gitu ya. Termasuk proses mental juga ya. Proses mental itu kan kalau secara biologis gitu ya, itu dilihatnya adalah dari proses perpindahan neurotransmitter dari satu neuron ke neuron yang lain gitu ya. Itu menandai mulainya perilaku gitu ya. Dan proses mental gitu ya. Kalau misalkan saya katakan perilaku pasti dengan proses mental, termasuk juga berpikir, mengingat dan sebagainya gitu ya. Itu terjadi apa namanya itu, kalau secara neuronal itu ada proses perpindahan neurotransmitter dari satu neuron ke neuron lain di apa namanya itu, di area-area tertentu gitu ya. Itu selalu diawali oleh disebut sebagai event related potensial. Potensial apa event gitu ya. Kejadian yang memicu terjadinya perilaku gitu. Nah, itu yang juga diteliti dalam apa namanya itu, tesis-tesis yang Benjamin Libet ini dan juga conscious will ini gitu ya. Bahwa di mana perilaku itu terjadi dimulai oleh sesuatu yang terjadi sebelumnya gitu ya. Sesuatu yang terjadi sebelumnya. Apakah itu berbentuk apa gitu ya? Yang sangat mungkin adalah terjadinya proses penerimaan stimulus dari organ sensoris gitu ya, yang kemudian diterjemahkan yang menghasilkan suatu perilaku. Misalnya begini. Sebelum Anda melakukan perilaku mengipas-ngipas gitu ya, mengipas-ngipaskan tangan gitu ya. Anda misalkan lagi mendengarkan kuliah saya, lalu di rumah Anda kondisinya panas gitu ya. Meskipun Anda sedang fokus gitu ya mendengarkan, kemudian Anda bentar ya. Halo. Misalnya di rumah menuju kuliah teh. Benar, mohon ya abi uwi tipain teh. Minta mohon mohon. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Sampai mana tadi saya? Oh ya. Ketika Anda sedang fokus, lalu kemudian Anda sedang berkonsentrasi, tiba-tiba secara refleks Anda mengibas-ngibaskan tangan, misalnya, atau mengambil kipas gitu ya, untuk menurunkan. Nah, itu perilaku. Itu perilaku. Dan perilaku itu jelas deterministik gitu ya. Perilaku tersebut jelas ditentukan oleh suhu gitu ya, sesuatu yang di luar dari individu. Nah, suhu itu menghasilkan tekanan, menghasilkan perubahan di dalam fisiologis kita, yang lalu kemudian kita tubuh kita menyeimbangkan dengan cara melakukan perilaku mengipas-kipas agar badan tidak terlalu panas gitu ya. Nah, itu adalah suatu proses di mana perilaku itu ditentukan ya, gitu ya.
pertanyaannya apakah seluruh dari proses perilaku itu ditentukan seperti itu atau tidak? Faktanya secara dalam neuroscience yang meskipun masih ada perdebatan bahwa perilaku itu ditentukan gitu ya, karena ada event related potensial yang terjadi sebelum perilaku itu dilakukan gitu ya. Nah, ini ceritanya panjang gitu ya, ceritanya. Awalnya secara filosofis simpelnya begitu, meskipun tidak sesimpel itu ya. Secara simpel begitu. Perilaku manusia ditentukan oleh yang nantinya ceritanya panjang pada apakah kita responsible pada sesuatu yang kita lakukan gitu. Seperti misalkan katakanlah Anda dalam situasi di mana Anda ada di posisi akan mencuri gitu ya. Mencuri makanan gitu ya, mencuri makanan di toko roti gitu ya. Anda lapar, lalu Anda mencuri makanan di toko roti. Apakah itu salah Anda? Coba. Saya ingin cerita ini biar kita memperbanyak sudut pandang ya. Ada sudut pandang biologis dari sebuah perilaku gitu ya. Kira-kira Anda bersalah tidak Anda mencuri roti? Izin berpendapat, Pak. Silakan. Secara kalau misalnya dilihat dari apa yang Bapak utarakan barusan, itu tidak bersalah, Pak. Soalnya memiliki alasan bahwasanya dia itu lapar dan secara tidak langsung gitu ada keinginan untuk makan. Tapi kalau misalnya kita lihat secara adab, itu terbilang dia salah, Pak. Ya. Jadi seperti itu, Pak, menurut saya. Okay. It's okay. Kita tidak bicara salah benar ya, salah benar. Artinya kalau misalkan sudut pandang agama ya pasti jelas bahwa mencuri itu salah. Ya kita itu tidak usah kita masukkan dalam perdebatan gitu ya. Terima kasih atas ininya ya. Atau misalkan ada yang berpendapat lain yang menjelaskan itu. Nah, ini juga yang menjadi suatu perdebatan dalam dunia kemanusiaan ya, dunia kemanusiaan katakanlah gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika misalkan kita berangkat bahwa manusia itu deterministik gitu ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu ketika melakukan kejahatan dia bersalah gitu ya. Melakukan pencurian katakanlah gitu ya, melakukan pencurian tidak bersalah gitu ya. Mohon maaf ya, kita harus di highlight dulu ya. Saya akan hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena takutnya Anda salah pahami gitu ya. Kita keluar dulu dari bind normatif kita ya. Karena kita berbicara tentang kondisi ilmiah gitu ya. Nah, bahwa seseorang gitu ya, misalkan dalam kondisi dia tidak mendapatkan makanan, gitu ya, tidak mendapatkan makanan, akan menghasilkan sebuah perilaku mencari makanan, gitu ya, mencari makanan. Dan ketika mencari makanan itu menghasilkan sebuah perilaku mencuri, gitu ya, dari sudut pandang simple dari deterministik, dia tidak bersalah dong gitu ya, karena ya kebutuhan dia untuk makan dan bukan dia yang menentukan dia bisa lapar atau tidak, tapi kondisi nature gitu ya, kondisi nature yang membuat seseorang itu harus mempertahankan keseimbangan gitu ya, mempertahankan keseimbangan. Istilahnya itu apa ya? Mempertahankan keseimbangan yang misalkan perilaku pencarian sesuatu yang bisa dimakan.
yang ketika pada titik tertentu ketika dia tidak bisa melakukan cara lain, ya, nah gitu ya. Jadi itu dasar ya filosofis. Tentunya kan tidak sesimpel itu tentunya. Apa nih itu? Secara filosofis bahwa perilaku manusia itu pada dasarnya dimulai dari sebutnya itu situasi kebutuhan homeostatis gitu ya. Homeostatis atau keseimbangan individu yang tidak bisa dia kendalikan. Anda bisa mengendalikan Anda seminggu tidak lapar? Tidak bisa kan? Tidak bisa Anda mengendalikan itu. Kenapa? Karena secara nature Anda harus mempertahankan keseimbangan tubuh dengan mendapatkan nutrisi, makanan, dan sebagainya. Yang kondisi nature yang tidak bisa dikendalikan itu menghasilkan sebuah perilaku. Gitu ya. Dan perilaku itulah hasil dari kondisi. Jadi artinya bahwa individu itu dikendalikan oleh bukan dirinya gitu ya, secara simpel gitu ya. Meskipun tentunya karena kita berbicara tentang manusia ya tentu kompleks gitu ya. Nah, ini yang membedakan manusia dengan hewan gitu ya, membedakan manusia dengan hewan. Meskipun manusia itu deterministik gitu ya, mempertahankan homeostatis gitu ya. Lalu kemudian tapi perilaku yang dia lakukan itu semestinya bisa dipilih ya. Nah, proses dari kondisi yang deterministik tadi bisa menghasilkan sebuah proses mental lain selain memilih perilaku mencuri. Misalkan memilih perilaku ekonomis seperti misalkan menjual barang atau mencari pekerjaan, memanfaatkan apa yang dia punya untuk ditukarkan dengan sesuatu yang bisa menghasilkan kondisi homeostatis. Nah, itu yang kompleksnya manusia itu di sana gitu ya. Bahwa tidak hanya stimulus lalu respon gitu ya. Meskipun manusia itu deterministik menurut menurut biopsikologi ya, manusia itu ditentukan oleh lingkungan. Nah, tapi kemudian proses mental yang dipilih itu sepenuhnya bisa dikendalikan gitu ya. Meskipun proses pengendalian itu juga hasil dari proses nature yang tadi gitu ya. Anda lapar, Anda berpikir. Nah, proses berpikir itu dimulai dari lapar tadi kan. Nah, proses berpikir ini menghasilkan banyak kreativitas gitu ya. Seperti misalkan memanfaatkan tenaga untuk ditukarkan menjadi sebuah makanan. Jadilah perilaku bekerja. Jadilah perilaku berdagang gitu ya. Jadilah perilaku ekonomis yang pada ujungnya adalah untuk menyeimbangkan kondisi tubuh kita gitu ya. Anda coba Anda teliti lebih dalam. Anda kuliah untuk apa? Anda kuliah misalkan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang mana gitu ya. Apakah misalkan kebutuhan untuk makan? Mungkin gitu ya. Misalkan Anda butuh makan yang gak cuma nasi, misalkan makannya pengen yang lebih dari nasi gitu ya. Meskipun mau makan lebih dari nasi, mau nasi ya sama aja, menghasilkan kekenyangan yang sama gitu ya. Nah, mungkin misalkan Anda berkuliah karena untuk meningkatkan tingkat ekonomi yang pada akhirnya nantinya untuk Anda bekerja gitu ya. Misalkan bekerja untuk mendapatkan uang untuk mendapatkan makanan dan kesenangan lainnya gitu ya. Apakah Anda di-drive oleh itu atau tidak? Gitu ya. Nah, inilah bedanya sudut pandang biologis
dengan sudut pandang yang lain gitu ya, tentang manusia. Saya ingin berangkat ke sana itu untuk lebih memahamkan bahwa suatu kondisi psikologis gitu ya, itu tidak terjadi di ruang hampa gitu ya. Ketika misalkan Anda menemukan seseorang berperilaku A, berperilaku B, tentunya tidak mungkin berasal dari ruang hampa. Ya. Seperti misalkan Anda menemukan anak nakal, gitu ya, anak nakal, lalu kemudian anak nakal itu melakukan kejahatan. Apakah anak nakal itu nakal karena dia memilih untuk nakal? Atau ada kondisi yang mendahului dan membangun karakter dia menjadi nakal? Gitu. Nah, meskipun silakan Anda dalami. Wait. Okay. Kita ingin mulai, kita mulai materi yang ini ya, mengenai sensasi dan persepsi. Sensasi dan persepsi, apa hubungannya apa yang saya ceritakan sebelumnya dengan sensasi dan persepsi? Bahwa perilaku manusia itu pada dasarnya diawali oleh kondisi yang mendasar ini, gitu ya, yaitu sensasi dan persepsi. Anda gatal lalu Anda garuk-garuk gitu ya, kan Anda tidak secara serius memikirkan bagaimana si tangan ini bergerak menuju tempat yang gatal gitu ya, lalu Anda kendalikan betul garuknya ke atas ke bawah dengan tekanan tertentu, kan nggak seperti itu gitu ya, nggak seperti itu gitu ya. Tentunya Anda refleks saja gitu ya. Nah, itu Anda ada suatu yang namanya sensasi gitu ya, dan lalu Anda ada perilaku gitu. Nah, sekecil-kecilnya perilaku itu adalah yaitu hasil dari sensasi dan persepsi gitu ya. Sebelum ke sana, saya ingin memperlihatkan sesuatu yang berkaitan mengenai sensasi dan persepsi. Sudah muncul, Anda bisa lihat. Ini apa? Pemandangan, Pak. Pantai. Ketika Anda selama ini kuliah from home gitu ya, belajar dari rumah, learning from home, lalu kemudian Anda melihat ini gitu ya, Anda yang misalkan dalam setahun ini Anda tidak piknik gitu ya, Anda tidak piknik, lalu kemudian Anda melihatin, dan Anda suka ke pantai misalkan, apa yang Anda rasakan? Perasaan rindu, Pak. Perasaan rindu. Oke, rindu. Iya. Ada lagi yang merasakan perasaan lain? Lebih ke arah enjoy sih, Pak. Enjoy. Tenang, santai. Ada lagi? Relax, Pak. Relax. Apalagi? Apa yang Anda rasakan? Sensasi apa yang Anda rasakan? Jadi ingin liburan, Pak. Jadi ingin liburan. Oke. Tentunya pada dasarnya Anda merasakan sesuatu yang membahagiakan. Ada yang merasakan kesedihan nggak melihat ini? Bosan. Apa?
Bosan Pak, bosan. Bosan melihat ini? Oh, Anda sering ke pantai berarti ya? Bukan Jadi sering bosan. Pak, rumah saya di pantai. Oh, rumahnya di pantai ya? Oh iya, tentu. Orang mana kamu? Rumahnya di mana? Halo? Oh, nggak ada. Ada nggak yang merasakan bahwa oke, tadi ya pengecualian ada yang merasa bosan karena berada tinggal dekat pantai. Ada yang merasakan sesuatu yang negatif? Ada aja Pak kalau misalkan punya pengalaman buruk di pantai atau misalkan Nah, punya itu pengalaman misalkan di ada yang pantai gitu kan. merasa ada pernah kecelakaan mungkin di pantai gitu, lalu Anda merasakan perasaan negatif ketika melihat ini? Ada. Tapi kurang lebih kebanyakan setuju tidak bahwa ketika melihat ini Anda merasakan sesuatu yang membahagiakan? Melihat situasi sekarang, kemungkinan besar iya, Pak. Soalnya kan Tidak kita besar semua ya? dilarang keluar rumah kan, Pak. Jadi Ya, gitu. bosan gitu, memaksa gitu, situasi memaksa. Oke. Kayak gitu ya. Kebanyakan merasakan sensasi menyenangkan ketika melihat ini gitu ya. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita zoom out gitu ya, nggak bisa ya sampai zoom out. Pada dasarnya gitu ya, gambar ini hanyalah titik-titik berwarna saja. Ya tidak? Masa sih, Iya Pak? Pak. Iya, Iya setuju, Pak. Pak. Iya Pak. Ini kan cuma titik-titik berwarna aja tuh. Titik-titik berwarna yang bergabung menjadi sebuah gambar. Oh iya. Tapi muncul banyak persepsi yang udah pernah dilakuin ya, Pak. Jadi terbentuk seperti itu. Gitu ya. Nah, bagaimana pada dasarnya ya gitu ya, secara material gitu, secara material apa yang Anda lihat ini lah cuma titik-titik sebetulnya. Kalau misalkan Anda zoom gitu ya dalam ini dan Anda lihat itu kan cuma titik-titik warna saja, titik biru, titik hijau, titik warna krem dan sebagainya gitu kan. Yang sebetulnya seperti itu kan gitu ya. Tapi bagaimana kumpulan titik-titik ini bergabung menjadi sebuah gambaran utuh dari sebuah laut gitu ya, yang kita persepsi gitu ya, yang kita terima secara indrawi, lalu kemudian menghasilkan perasaan yang kompleks. Rasa bahagia itu kan kompleks. Anda nggak bisa tiba-tiba bahagia kan? Anda nggak bisa tiba-tiba senang, tiba-tiba rindu, gitu ya, tiba-tiba kangen berenang, tiba-tiba merasakan ada sensasi-sensasi emosional yang terjadi yang dihasilkan oleh pemrosesan penerimaan stimulus oleh indera, gitu ya, menjadi sesuatu yang sifatnya reaksi-reaksi neuronal di dalam otak gitu ya. Nah inilah sebuah contoh sesuatu itu menghasilkan sensasi gitu ya di dalam tubuh kita gitu ya, di dalam diri kita gitu ya, di dalam otak kita ya. Lanjut gitu ya, lanjut saja. Apa yang Anda lihat? Burung, Pak. Burung Pak. Burung warna apa? Burung warna apa nih? Biru Pak. Ada keabu-abuan, Pak.
Biru, Biru keabu-abuan. Biru keabu-abuan, Pak. abu-abuan. Pink, ada yang melihat warna pink, ada yang melihat warna biru, ada yang melihat warna hijau, ada yang melihat warna abu-abu. Apa yang terjadi di dalam diri Anda ketika melihat ini? Ada yang mendapatkan sensasi tertentu? Tidak ya, kebanyakan tidak. B aja gitu ya. Melihat burung kok ada. Ngapa? Ada sensasi apa? Tidak ada. Gitu ya. Tidak merasakan sesuatu. Gitu ya. Tapi kalau ini, Lumayan serem, Pak. masih Terkejut juga sih, Pak. Ngeri. ada sensasi yang Soalnya lebih jarang. kompleks. Iya, karena jarang ngelihat juga. Jadi nggak Ah. terbiasa. Ada sensasi yang lebih kompleks daripada ini. Padahal sama-sama burung ya. Sama aja burung. Gitu ya. Tapi apa yang membuat ini memberikan sensasi yang ini tidak? Mungkin tadi betul ya. Belum pernah melihat. Mungkin belum pernah melihat. Sesuatu yang kita sebetulnya takut pada sesuatu yang belum pernah kita lihat gitu ya. Kita takut pada sesuatu yang kita tidak tahu. Iya Pak, betul. Ya enggak. Anda misalkan di suatu tempat Anda tidak kenal siapa-siapa atau terus kondisinya gelap, lalu kemudian di tengah hutan mungkin gitu ya. Anda takut ya. Padahal sebetulnya yang Anda takutkan bukan di hutannya, tapi Anda takut pada pikiran Anda sendiri. Ya enggak? Anda Iya, takut Pak. bahwa Takut ada yang suara-suara, Pak. ada sesuatu gitu ya, sesuatu yang tidak saya ketahui terjadi gitu. Itulah yang menjadikan munculnya apa namanya itu istilah hantu gitu ya, kan gitu ya, hantu itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi Anda takut duluan gitu ya. Tidak pernah ada yang meninggal karena hantu, tapi Anda takut gitu pada sesuatu yang belum pernah Anda lihat juga. Nah, ini burung ini mungkin menghasilkan sensasi yang kompleks berbeda dengan yang ini gitu ya. Apakah efek warna? Mungkin. Apakah efek dari keunikan? Mungkin gitu ya. Apakah efek dari mata yang besar? Mungkin gitu ya. Yang jelas kita tidak bisa menjelaskan ya. Kenapa saya biasa aja melihat burung yang ini, tapi tidak biasa melihat burung yang ini. Ada kondisi perseptual yang berbeda ketika melihat ini dan melihat ini. Kemudian lanjut ya. Di sini ada yang fobia. Fobia apa dulu, Pak? Ya, ada yang punya fobia nggak? Misalkan ada yang punya apa namanya itu fobia pada ular, fobia kriptofobia mungkin, atau ada yang memiliki fobia lain? Fobia dengan kedalaman air laut, Pak. Ketinggian Fobia ular ya. Nanti kalau misalkan saya katakan bahwa yang saya tampilkan ini agak sedikit mengganggu, mungkin Anda nggak usah lihat aja ya. Sekarang saya tampilkan sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang mengganggu ya, mengganggu. Jadi kalau misalkan ada yang memiliki fobia, silakan
ditutup saja. Anda melihat ini, ada yang merasakan sensasi. Tentunya yang fobia pasti merasakan sensasi ya. Tapi sensasinya sejauh mana? Dengan Anda melihat saya tampilkan sesuatu yang mungkin mengganggu dengan ini. Lebih ngeri yang pertama, lebih ngeri yang kedua. Yang kedua, Pak. Yang kedua sih Pak. Soalnya aneh bentuk. Iya, benar. Unik, Pak. Beda dari yang lain. Unik ya. Oke. Nah, itu adalah contoh di mana suatu proses mental itu terjadi akibat dari sesuatu yang mendahuluinya, yakni kondisi lingkungan yang menghasilkan sesuatu itu terjadi gitu ya. Karena kan rasa takut atau rasa jijik atau rasa yang tidak Anda sukai itu Anda tidak bisa muncul tenggelamkan gitu ya. Tiba-tiba Anda merasakan sesuatu yang takut ini dimunculkan secara sengaja, bisa tidak? Tidak kan? Ya, misalkan Anda jijik melihat ini atau takut melihat ini, itu sesuatu yang bisa Anda kendalikan atau tidak? Tidak mungkin, Pak. Nah, itu adalah contoh di mana proses mental itu bisa terjadi akibat sesuatu yang harus ada yang mendahulunya, gitu ya. Sebelum sesuatu itu terjadi secara voluntary, gitu ya. Misalkan terutama perasaan kompleks ya, terutama proses mental yang kompleks seperti emosi, takut, suka, senang, bahagia, jijik dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang terkadang tidak bisa kita kendalikan, tapi harus didahului oleh suatu peristiwa atau suatu fenomena yang men-trigger otak kita untuk menghasilkan proses mental tersebut. Seperti Anda mungkin suka pada yang laki-laki, misalkan suka pada perempuan gitu ya, atau yang perempuan suka pada seorang laki-laki gitu ya. Rasa suka itu tidak bisa Anda munculkan sendiri gitu ya. Tapi harus ada si orang itu dulu gitu ya. Harus ada si lelaki itu atau harus ada si perempuan itu dulu, baru Anda merasakan suka gitu ya. Kalau tidak ada, Anda melihat laki-laki yang tidak Anda suka, ya Anda biasa aja. Seperti melihat burung ini, Anda biasa aja. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam pikiran Anda gitu ya. Akibat itu gitu ya. Yang pada dasarnya itu sesuatu yang Anda bentuk sendiri secara di dalam pikiran gitu ya, meskipun secara otomatis gitu. Ada yang mohon maaf ya, ada yang kriptofobia. Kalau yang kriptofobia silahkan ditutup saja. Saya akan memperlihatkan suatu gambar yang mungkin men-trigger seseorang untuk kalau yang punya tripofobia agak mengerikan. Mungkin ada yang pernah melihat ini. Sensasi apa yang Anda rasakan? Yang melihat ya, yang melihat aja itu ya. Geli-geli ngeri gitu, Pak. Ngeri. Ada yang merasakan perasaan senang tidak melihat ini? Enggak. Nggak ada, Biasa ya? aja sih Pak, tapi kalau misalnya kepikiran ada ulet keluar dari situ baru merasa jijik gitu. Wah, saya malah merinding mendengar itu. Nah, artinya bahwa sensasi yang aneh itu
yang mungkin kalau sensasi ini kadang kita nggak bisa definisikan apa ya sensasinya itu, takut, jijik, atau apa, takut, perasaan apa, perasaan merinding ya mungkin gitu ya, mungkin agak ada masing-masing memiliki persepsi perasaan yang berbeda-beda ketika melihat ini gitu ya. Apalagi kalau misalkan ditambah cerita tadi keluar ulat dari ini, malah saya jadi lebih merinding ya mendengar itu ya. Bukan melihat gambarnya, tapi membayangkan apa yang Anda katakan tadi. Gitu. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana perilaku seseorang itu, proses mental seseorang itu bisa terjadi akibat dari stimulus yang melatar belakanginya. Ada sebuah penelitian di mana saya lupa penelitian dari dosen saya itu yang meneliti sama person kalau nggak salah ya. Dia membuat sebuah penelitian, sebuah eksperimen, dia memperlihatkan suatu gambar netral dan gambar emosional. Gambar emosional ya seperti tadi ya, yang seperti ini kan. Ini gambar emosional ya, gambar yang menghasilkan situasi emosional tertentu gitu ya. Dan kemudian di eksperimennya itu di mata kiri diperlihatkan gambar emosional, di mata kanannya diperlihatkan gambar bergerak yang memang sangat cepat, yakni ke kiri atau ke kanan gitu ya. Si gambarnya itu bukan gambar, titik-titik yang bergerak ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nah, ternyata jadi eksperimennya seperti itu diperlihatkan, lalu kemudian si eksperimenter yang di eksperimennya harus memilih kemanakah arah dari titik-titik itu bergerak, ke kiri atau ke kanan atau ke atas ke bawah gitu ya. Akurasi dari yang dilihat itu adalah akurasi dari seberapa tepat si individu itu menjawab. Nah, hasil penelitiannya ini menarik ya. Hasil penelitiannya ternyata katanya di dalam penelitian itu, ketika seseorang diberikan stimulus emosional gitu ya, lalu disuruh untuk menjawab secara akurat kemana arah gambar, akurasinya meningkat ketika seseorang itu diberi stimulus emosional gitu. Jadi ini yang memunculkan teori tentang intuisi gitu ya. Dosen saya itu Pak Galang gitu ya, namanya Galang Lufityanto di UGM. Dia meneliti seperti itu. Ini menjelaskan tentang intuisi. Ternyata gitu ya, intuisi itu seseorang itu akan cenderung membuat keputusan yang tepat gitu ya. Seseorang cenderung membuat keputusan yang tepat, cenderung dapat mempercayai intuisinya ketika berada dalam kondisi emosional. Gitu. Itu intinya ceritanya seperti itu. Jadi kesimpulannya, misalkan Anda kan seringnya begitu, ketika misalkan dalam situasi emosional, dalam satu situasi ketidakpastian, Anda akan mendapatkan suatu feeling gitu ya, feeling tertentu, intuisi, kayaknya ini begini deh gitu ya, kayaknya ada sesuatu deh terjadi gitu ya. Lalu kemudian ternyata apa yang Anda pikirkan itu ternyata benar. Pernah merasakan begitu? Bukan saya sih Pak, tapi pacar saya Pak.
Gimana pacar Anda? Iya, saya tuh pernah sekali coba berbohong gitu buat Oh apa? ya, Ada acara gitu. Padahal tidak. mah saya tuh tidak gitu ke pacar saya tuh. Soalnya kan dia Ya ngajak betul buat ini. jalan-jalan, dia feeling Nah, kamu bohong ya. Datang Pak ke rumah ketemu Pak. Kepergok. ya, kepergok Anda sedang selingkuh, tidak? Tidak Pak. Ya, Alhamdulillah Pak tidak. ya. Nah, itu tadi, nah itu adalah salah satu contohnya di mana seseorang itu terkadang memberikan apa namanya itu decision yang akurat ketika dalam situasi yang emosional, dalam situasi takut, dalam situasi marah, dalam situasi cemburu mungkin ya gitu ya. Katanya begitu gitu ya. Eh, tingkat akurasinya bagaimana ya apa namanya itu nggak tahu tergantung ya. Cuman itu ada fakta ilmiahnya gitu ya yang mengatakan seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, lalu kemudian kita akan berbicara tentang persepsi gitu ya. Tadi kalau tadi sensasi gitu ya, kalau kita berbicara tentang persepsi. Persepsi. Kira-kira gambar kayak apa kotak A ini gitu ya. Kotak A dengan kotak B ini warnanya sama atau beda? Ini Kalau dilihat dari sini sih beda, Pak. beda. Karena ini putih, ini hitam, ini putih gitu ya. Ini hitam, ini putih, ini hitam, Ya, ini Kak, betul beda. putih, ini hitam, ini putih ya. Kalau ini hitam, kalau ini putih gitu ya. Berarti warna yang ini dengan warna yang ini beda ya. Nah, mari kita lihat. Nah, kalau begini, Kalau sekarang sama. kalau sekarang Iya, sama. apa jadi sama Pak? Kenapa yang ini beda? Kenapa yang ini sama? Padahal masih gambar ya, gambarnya sama. Beda kecerahannya. Kenapa ini beda? Kenapa ini sama? Ini beda ya. Padahal gambarnya sama. Nah, Jadi ini kan harus ada Dari pencahayaan warna ya sih, Pak? Pak. Jadi kayak terlihatnya Nah, beda inilah gitu, padahal sebuah sama. ya. Inilah persepsi. Inilah sesimpel-simpelnya menjelaskan tentang persepsi. Persepsi itu terkadang ternyata gitu ya, persepsi manusia itu tidak sepenuhnya akurat. Tergantung sesuatu di latar belakangnya gitu ya. Ini adalah latar belakang kan? Ini latar belakang. Gitu ya. Putih, hitam, putih gitu ya. Meskipun warnanya ini bukan putih kan? Ini adalah warna abu gitu ya. Ini warna abu yang lebih gelap gitu ya. Bukan hitam juga. Tapi kita persepsikan bahwa ini adalah bidak catur gitu ya. Papan catur. Ya enggak? Yang membuat ini papan catur siapa? Pikiran kita kan? Pikiran kita yang membuat ini menjadi papan catur. Padahal sebetulnya saya tidak mengatakan begitu gitu ya. Tapi Anda langsung mempersepsinya begitu. Gitu ya. Putih, hitam, putih gitu kan. Nah, ini adalah latar belakang yang menghasilkan persepsi bahwa ini adalah hitam. Begitupun ini. Ini adalah apa namanya tuh latar belakang dari persepsi Anda gitu ya. Latar belakang persepsi Anda yang mengenerate persepsi Anda bahwa ketika ini hitam berarti ini putih. Gitu ya. Ketika ini hitam pasti ini putih. Yang pasti berbeda dengan warna yang ini, gitu ya. Nah, tapi sebetulnya warnanya sama. Gitu. Nah, kalau tadi sensasi itu sesuatu yang menghasilkan
proses mental tertentu, gitu ya. Nah, kalau persepsi adalah proses mental yang menafsirkan stimulus tertentu. Gitu ya. Itu hasil kerja siapa ya? Semuanya hasil kerja organ sensoris, gitu ya, organ sensoris yang memberikan sinyal kepada bagian-bagian otak yang terkait dengan organ pemrosesan sensoris tertentu. Nah, kalau yang ini gitu ya, proses sensoris yang kita lihat itu adalah warna. Tapi yang membuat ini warnanya lebih gelap daripada yang ini kan dikatakan lebih gelap daripada yang ini kan, gitu ya. Ini dikatakan lebih gelap. Ini adalah proses lain dari sebalik proses sensoris, yakni pembentukan persepsi, dunia perseptual, gitu ya. Persepsi ini semacam representasi mental yang menerjemahkan sebuah informasi menjadi suatu persep tertentu, gitu ya, menjadi persepsi tertentu. Gitu. Sampai sini Anda pahami mungkin ya? Nah, sama dengan yang ini. Nah, bulatan yang ini dengan yang ini gedean mana? Sama. Nah, sama ya. Tapi kalau misalkan kalau Anda melihat lebih jauh gitu ya, kita merasakan bahwa ini tuh lebih kecil daripada yang ini. Gitu ya. Padahal sebetulnya kalau dilihat ya tinggi ukurannya sama. Nah, ini juga proses perseptual yang terjadi dalam memberikan terjemahan dari sebuah stimulus tertentu. Artinya manusia itu sebetulnya gitu ya tidak melihat sesuatu itu secara aslinya gitu ya. Tapi ada proses-proses yang lain yang menghasilkan sebuah fenomena yang disebut sebagai dunia perseptual tadi gitu ya. Begitupun yang ini gitu ya. Mana yang lebih pendek? Yang pertama atau yang kedua? Yang ini atau yang kedua gitu ya. Batang yang ini mana yang lebih panjang gitu ya. Secara gitu ya. Ini tingginya sama gitu ya. Tapi kita merasa bahwa ini lebih panjang daripada yang ini gitu ya. Itu wajar. Karena apa? Karena ada pemrosesan perseptual yang terjadi di dalam otak kita gitu ya. Ataupun yang ini Anda lihat yang ini warnanya apa? Yang ini bolanya warna apa? Ungu, Pak, ungu. Ungu. Ini warna apa? Yang ini warna apa? Orange. Orange. Oke ya. Kita lihat ya. Coba dilihat baik-baik. Bola yang ini dan bola yang ini warnanya sama. Semua bola ini warnanya sama. Semua bola ini warnanya sama. Tapi kita mempersepsikan ini warna ungu, ini warna orange, ini warna hijau. Nah, akibat dari latar belakang perseptual kita gitu ya.
Karena yang di sini ada garis-garis biru, yang ini garis-garis hijau, sehingga kita mempersepsi secara umum bahwa itu adalah warnanya warna hijau, atau ini warnanya warna merah gitu ya. Nah, ini yang menghasilkan sebuah sebuah kesimpulan di mana bahwa mata kita, apa yang kita lihat itu, kita tidak melihat detail gitu ya. Manusia itu tidak bisa melihat detail. Kita hanya melihat gambaran umumnya, lalu kita persepsi gitu ya. Ada seolah-olah ada sebuah loncatan kesimpulan gitu ya. Loncatan kesimpulan di dalam otak kita dalam mempersepsi suatu yang kita lihat setiap hari gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai loncatan kesimpulan. Apa yang disebut loncatan kesimpulan itu istilahnya itu adalah mental shortcut gitu ya di dalam otak kita yang menghasilkan proses yang singkat untuk menerjemahkan sesuatu gitu ya. Jadi ada shortcutnya gitu ya, shortcut itu jalan pintas gitu ya, jalan pintas mental kita dalam otak yang ketika kita menerjemahkan sesuatu apa yang kita indra gitu ya. Jadi kita tidak melihat secara detail, lihatnya bahwa secara umum gini, lalu kemudian Anda menyimpulkan seperti itu. Sunatullahnya lah gitu ya, atau apa ya sebetulnya itu, wajarnya manusia itu seperti itu. Makanya kita bisa berhati-hati tentang kesimpulan manusia gitu ya. Terkadang kan gitu ya, kita itu selalu terjebak pada situasi proses mental kita, mental shortcut mental kita gitu ya, jalan pintas mental kita. Kita itu selalu terjebak di sana gitu ya. Akibat dari apa? Akibat dari percepatan penerjemahan dari indrawi menjadi sebuah sesuatu yang kita ketahui gitu ya, menjadi suatu yang kita pahami. Seperti misalkan ada teman Anda, tahu nggak dia tuh kayaknya si cewek itu ya kemarin ini loh muntah-muntah loh gitu ya. Tidak usah dikatakan bahwa dia hamil, Anda langsung mempersepsi kayaknya dia hamil deh gitu. Misalkan seperti itu ya, misalkan. Tahu nggak dia tuh kemarin ya dapat tiba-tiba beli iPhone 12 loh. Padahal kemarin dia baru jalan sama kayak om-om gitulah gitu ya, misalkan seperti itu. Apa yang Anda persepsi? Nah, gitu ya. Terkadang gitu ya, persepsi kita itu menghasilkan sesuatu yang terlalu prematur gitu ya, menghasilkan sesuatu yang sebetulnya tidak tertarik pada detail gitu ya. Pikiran kita itu terkadang tidak tertarik pada detail, emang dia itu siapanya, misalkan nggak kayak gitu. Terkadang mungkin karena untuk mengkonfirmasi persepsi yang pernah kita dapatkan sebelumnya gitu ya, lalu kita konfirmasi dengan cerita orang, menghasilkan sebuah. Itu kan yang terjadi di Indonesia saat ini gitu ya, terutama dalam situasi politik kemarin itu. Orang-orang itu memanfaatkan gitu ya, orang-orang yang pandai komunikasi, orang-orang yang pandai psikologi itu memanfaatkan itu kan, memanfaatkan kelemahan kita, yakni terlalu cepatnya kita memberikan sebuah kesimpulan atau mental shortcut kita, sehingga kita diberikan fakta-fakta kecil gitu ya,
gambaran-gambaran kecil, fakta-fakta kecil yang menghasilkan persepsi yang salah, gitu ya. Terkadang kan seperti itu. Apalagi kemarin kalau misalkan Anda simak situasi politik kita itu kan begitu, gitu ya. Kalau orang psikologi jangan mudah terjerembab pada kondisi itu, gitu ya. Harusnya secara kritis, gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang politik memanfaatkan kelemahan manusia itu mental shortcut. Dengan apa? Dengan diberikan clue-clue kecil, gitu ya, clue-clue kecil yang tendensius, yang menghasilkan menghasilkan sebuah kesimpulan yang disimpulkan oleh orang-orang. Makanya kan itu berhasil membuat persepsi individu tertentu jadi buruk, atau berhasil membuat persepsi individu tertentu itu jadi sangat baik, mulia, dan sebagainya, gitu ya. Padahal sebetulnya yang terjadi adalah proses pemberian stimulus-stimulus yang menghasilkan persepsi yang salah, gitu ya. Sorry, saya nggak. Begitupun seperti ini, misalkan ini orang pakai baju apa? Ini dia pakai baju apa? Biru, Pak. Ini pakai baju biru, ini pakai baju Hijau. baju hijau ya. Seolah-olah masing-masing bajunya punya warna ya. Padahal kalau dilihat, ternyata ini warnanya abu-abu. Nah, yang mengecoh kita adalah garis-garis ini. Nah, gitu ya. Sebetulnya kan bajunya nggak berwarna tuh, nggak ada yang baju berwarna. Yang Hitam berwarna putih adalah, ya, Pak. Monokrom. Iya. Gambarnya itu adalah monokrom sebetulnya, hitam putih. Tapi garis-garis inilah yang membuat persepsi kita berubah, gitu ya. Yang membuat kita. Nah, itu tadi ya, bahwa proses mental yang kita lakukan, gitu ya, itu dapat kita bangun hasil dari bukan gambaran yang utuh, tapi hasil dari pemberian warna-warna yang kecil, gitu ya. Anda tanggap nggak maksud saya? Kalau misalkan Anda ingin mempengaruhi orang, gitu ya, mempengaruhi orang, tidak harus Anda ceritakan seluruhnya, gitu ya. Tidak harus ceritakan ide Anda seluruhnya. Cukup berikan bukti-bukti kecil saja, atau cukup berikan Anda clue-clue kecil saja yang mengarahkan pikiran atau persepsi seseorang menuju apa yang kita maksud. Insya Allah ya berhasil. Tidak percaya silahkan dicoba, gitu ya. Karena apa? Karena ternyata, gitu ya, dari penelitian-penelitian ini, gitu ya, dari gambaran-gambaran ini, gitu ya, bahwa manusia itu tidak melihat secara penuh, gitu ya. Bahwa manusia itu tidak melihat secara utuh. Manusia itu hanya butuh diberikan sesuatu yang meyakinkan kecil saja, gitu ya. Hal-hal yang meyakinkan kecil saja, gitu ya. Hal-hal yang kecil dan meyakinkan saja, untuk membuat dia percaya pada apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Gitu. Kenapa? Karena ternyata ya indera kita itu terbatas, gitu ya. Indera manusia itu terbatas.
Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu hanya sebagian kecil dari apa yang terjadi gitu kan. Nah, tapi hebatnya otak gitu ya, otak manusia ini membantu kita untuk menerjemahkan sesuatu yang terbatas tadi menjadi gambaran yang besar. Gitu. Itulah yang terjadi di dalam otak kita. Masuk yang ini juga. Bapak, kan? izin bertanya. Ya. Apakah mungkin Pak persepsi kita itu mempengaruhi kenyataan? Ambil contoh, misalnya saya menyodorkan besi biasa gitu ke salah satu teman saya, tapi teman saya tuh melihat bahwasannya besi yang disodorkan itu benar-benar panas gitu. Dan kalau dipegang itu apa mungkin gara-gara teman saya tuh berpikir besi itu panas, waktu dia pegang itu tiba-tiba tangannya itu kerasa panas dan ada tanda merah. Apa mungkin gitu, Pak? Mungkin saja ya seperti tadi ketika saya berikan persepsi ini, kan ini cuma titik-titik gitu ya, tapi ya contohnya begini gitu ya, contohnya begini, Anda merasakan sensasi tertentu gitu ya, hanya diperlihatkan oleh gambar-gambar yang tadi gitu ya, ya sama saja ketika saya mensugesti Anda bahwa ini panas gitu ya, Anda merasakan sesuatu yang panas. Yang penting kondisi perseptual Anda itu klik gitu ya. Kondisi perseptual Anda itu diyakinkan oleh apa yang saya katakan gitu ya. Nah, itu yang terjadi di dalam hipnosis mungkin ya. Dan selanjutnya gitu ya, meskipun kondisi hipnosis sendiri saya tidak terlalu yakin ya. Saya sendiri mungkin di sini ada yang praktisi hipnoterapi mungkin gitu ya, atau yang bisa menghipnotis mungkin, tapi saya sendiri tidak terlalu yakin kondisi hipnosisnya. Tapi bagaimana seseorang itu dimanipulasi persepsinya oleh sesuatu di luar dirinya itu sangat mungkin. Ya, contohnya tadi gitu ya, contohnya tadi ketika saya berikan stimulus tertentu, Anda mendapatkan suatu sensasi tertentu gitu ya. Itu artinya bahwa proses mental kita itu akan bisa tergantung oleh sesuatu di luar diri kita. Termasuk bagaimana caranya seseorang di luar diri kita itu membuat kita yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi gitu. Itu tadi bentuknya seperti itu. Mungkin tidak misalkan persepsi dipengaruhi oleh kenyataan dipengaruhi oleh persepsi. Sebetulnya yang dipengaruhi itu adalah persepsi, bukan kenyataan. Kenyataan mah tetap kenyataan, gitu ya. Besi ya tetap besi, dingin ya tetap dingin. Tapi persepsi kita, gitu ya, itu yang bisa berubah, gitu ya. Misalkan Anda mempersepsikan bahwa besi itu panas. Yang merasakan panas kan sebetulnya otak kita ya. Betul tidak? Kalau misalkan pernah dengar gak cerita, bukan cerita ya, kenyataan bahwa seseorang itu bisa tidak kuat dingin gitu. Ada seseorang yang ketika masuk es itu tidak merasa dingin. Ketika masuk air es, dia tidak merasakan dingin. Ketika dia berlari di kutub, gak pakai baju, dia tidak merasakan dingin. Ada kan orang yang seperti itu? Coba Anda cari-cari. Nah, itu mungkin reseptor rasa dinginnya itu terganggu di dalam otaknya sehingga dia tidak merasakan dingin gitu ya, bisa jadi gitu ya. Begitupun ketika misalkan proses mental kita dimanipulasi oleh sesuatu yang di luar diri kita, itu sangat mungkin sekali. Cara dalam sudut pandang biopsikologis
Itu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena berangkat dari fakta-fakta tadi, gitu ya. Nah, ini juga, ini kita sampai jam berapa ya? 13.00 ya. 60, udah 90 menit ya. 96 menit. 4 menit lagi berarti ya. Nah, ini muternya ke kiri ke kanan. Ke kanan, Pak. Ke kanan searah jarum jam atau melawan arus jarum jam? Melawan, Pak. Melawan jarum jam. Ada yang melihat hal lain? Searah jarum jam nggak, Pak? Yang saya lihat searah jarum jam. Ada yang searah jarum jam. Bisa lihat dua-duanya sih Pak, ke searah jarum jam atau nggak searah. Soalnya saya lihatnya ke kanan ngangkat, terus beloknya ke kanan gitu. Ke sini muternya atau ke sini? Kalau lihat dari kaki searah jarum jam, kalau lihat dari atas badan tangannya jadi terbalik, nggak searah jarum jam Pak. Jadi tangan dan kaki beda arah ini muternya. Tergantung Fix, persepsi Pak. sih Pak. Nggak aneh, Pak. Yang tadi aneh, Pak. Oke. Nah, begitu pula pemrosesan. Nah, ini ya. Indra kita itu hanya menerima gitu ya. Nah, gitu ya. Ini sifat-sifat indrawi gitu ya, sifat-sifat. Indra itu hanya menerima. Yang membuat persepsi, yang membentuk persepsi adalah pikiran kita gitu ya. Yang membuat dia ke kiri ke kanan itu pada dasarnya ya sudut pandang kita, pikiran kita. Kita gerakan pikiran bahwa ini mengarah ke kanan, itu akan muter ke kanan. Tapi kalau misalkan pikiran kita membuat dia muternya ke kiri, ya dia akan muternya ke kiri. Nah, gitu ya. Ada yang merasakan bahwa muternya muternya tidak jelas, hanya kiri kanan. Nah, mungkin konon katanya, ini teman saya yang meneliti. Teman saya melakukan penelitian, tapi bukan dengan gambar yang ini, gambar yang muka. Ya, gambar muka ini dia akan melihat gambar topeng, gambar topeng. Topengnya itu muter seperti ini. Terkadang ketika dia melihat ke side mukanya, dia melihat apa namanya itu sebaliknya gitu ya. Saya cari dulu gambarnya ya. Mana ya? Nah, ini kalau nggak salah. Wait. Bentar ya. Nggak ada ya.
mau nggak keluar ya. Skizoholomas sebutnya itu ya. Nah, nah ini. Nah, ini namanya schizokolomas katanya. Nah, Anda bisa lihat ini dia bergerak ke kanan, ke kiri, atau gimana? Nah, ini depannya atau belakangnya? Bisa dilihat dua-duanya, Pak. Bergeraknya ke kanan, Pak. Bisa ke kanan sama ke kiri. Ya. Teman saya melakukan penelitian, dia sekarang di Jerman ini. Penelitiannya dia memperlihatkan gambar ini ke setiap orang, gitu ya. Dan lalu kemudian diberikan tes atau diberikan asesmen tertentu yang mengukur mengenai skizofrenia. Katanya gitu ya, ketika misalkan Anda melihat bahwa muka ini ke kiri ke kanan gitu ya, artinya Anda ketika si topeng ini terlihat sebaliknya, lalu arahnya jadi sebaliknya gitu, jadi berputar. Nah, itu Anda normal katanya. Kalau misalkan Anda melihat bahwa, nah, ketika lihat belakangnya lalu melihat arahnya jadi ke kiri gitu ya, nah, lalu kemudian ini jadi arahnya ke kanan, nah itu Anda normal. Tapi kalau misalkan Anda bisa melihat bahwa arah muka ketika si topeng ini terbalik, mengarahnya ke satu arah, itu tandanya Anda skizofrenia. Karena katanya kemampuan untuk mengenali wajah di dalam otak disebut sebagai piriform gyrus katanya. Piriform gyrus ini bagian di dalam otak, nanti Anda silakan dicari saja piriform gyrus ini di mana. Nah, piriform gyrus ini adalah otak yang bertanggung jawab untuk mampunya seseorang mengenali wajah gitu. Dan ketika piriform gyrus ini rusak atau piriform gyrus ini mengalami lesi, itu berkorelasi dengan skizofrenia, atau sebaliknya, skizofrenia ini ditandai oleh rusaknya piriform gyrus. Nah,
kebetulan piriform gyrus ini adalah kemampuan untuk mengenali wajah seseorang secara apa namanya itu, ketika misalnya diperlihatkan wajah Anda, kalau misalkan Anda lihat pernah nggak gambar-gambar tertentu lalu lihatnya kayak wajah orang gitu ya, lalu misalkan ketika melihat apa ya, di genting gitu kan, genteng rumah gitu ya, kayak berbentuk kayak muka gitu ya, atau misalkan melihat benda tertentu kayak muka orang gitu ya. Nah itu kerjaannya piriform gyrus. Dan orang yang mengalami skizofrenia itu nggak bisa kayak gitu. Sehingga eksperimen ini oleh teman saya itu dilakukan ketika dia tidak bisa melihat muka seseorang itu muter gitu ya. Maksudnya ketika pas dibaliknya hanya melihat spot apa ya, tidak melihat mukanya mengarah ke depan lah gitu ya. Itu cirinya dia mengalami skizofrenia gitu ya. Nah, ini sebuah penelitian gitu ya, di mana si schizoholomas ini salah satu yang digunakan untuk mengasesmen seseorang itu mengalami skizofrenia. Nah, ini juga proses di mana sebuah gangguan perseptual terjadi di dalam otak ketika melihat sebuah gambaran tertentu, gitu ya. Sehingga apa namanya itu, normalnya kondisi fisiologi seseorang, gitu ya, itu juga dapat dijadikan sebuah kondisi sehatnya proses mental kita gitu ya. Terkadang kan orang yang selalu curigaan, orang yang selalu mengalami gangguan perseptual lah gitu ya, gangguan perseptual. Ini kayak gini nih, ini suaranya kayak gini, ini suaranya kayak mau bunuh saya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak normal gitu ya. Artinya proses-proses sensasional, proses-proses indrawi ini dapat menjadi indikator-indikator seseorang untuk melihat seseorang itu mengalami hal yang normal atau tidak, atau kondisi psikologisnya normal atau tidak. Gitu. Ya, sepertinya waktunya sudah habis ya. Sampai 14.50 ya. Atau udah lebih ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan lah ya. Mengenai proses sensoris ini. Sensoris dan perseptual gitu ya. Persepsi dan sensori. Ini apa namanya itu, sebuah bahasan yang juga penting dalam memahami perilaku manusia dari sudut pandang biologis gitu ya. Terkadang mungkin apa yang kita lihat itu tidak terjadi di dalam otak ataupun sebaliknya gitu ya. Orang yang mengalami skizofrenia kan gitu ya, dia punya teman hayalan gitu ya. Kalau dia mengalami delusi gitu ya, dia melihat seolah-olah melihat, padahal sebetulnya tidak ada stimulus visualnya gitu ya. Tidak ada tidak ada sesuatu yang orang lain lihat gitu ya, tapi dia melihatnya sendiri. Nah, itu kan ada gangguan di mana perbedaan antara proses sensoris dengan proses mental yang terjadi di dalam otak kita gitu ya. Oke, kita cukupkan sekian saja bahasan kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Kita lanjutkan minggu depan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saya nantilah pertanyaannya ditabung untuk pertemuan depan ya. Oke, sepertinya kebetulan saya di kelas ini juga ya, besok statistika. Sepertinya statistika besok saya nggak bisa hadir juga gitu ya.
apa namanya itu saya mesti nganter ibu saya ke Garut ya. Jadi kalau misalkan bisa Anda apa namanya itu cari waktu yang lain, saya minta waktu yang lain ya untuk pertemuan besok gitu ya. Silakan berembuk dulu ya. Mohon maaf sekali selalu saja ya hari Rabu itu terganggu gitu ya. Nantilah saya juga pikirkan untuk pindah-pindah jadwal gitu ya. Terima kasih atas perhatian Anda pada perkuliahan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup saja dengan doa. Banatina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.